semangat? Semangat. Sebentar lagi kata Bu Rita ada berkat. Jadi tetap semangat kalau nak nunggu berkat telur. Udah dicopot. Sudah. Bapak Ibu, di sesi yang kedua ini saya sedikit men-spill tentang prosedur penyusunan RPM. Nanti kita lebih banyak berpraktek bagaimana membreakdown CP menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu kemudian kita kumpulkan, kita susun menjadi HTP, alur tujuan pembelajaran. Dan dari tujuan pembelajaran kita susun menjadi sebuah rancangan yang namanya rencana pembelajaran mendalam atau kalau kata Ibu Wari tadi, modul ajar. Sehingga nanti kita sudah punya pegangan, paling tidak untuk hari ini kita sudah dapat satu RPM untuk satu pertemuan, sehingga nanti di semester genap Bapak Ibu sudah siap untuk punya RPM yang siap pakai. Kemarin sudah belajar coding ya dengan Pak Armansyah. Sudah tahu tata caranya bagaimana untuk mendapatkan RPM melalui AI? Sedikit. Apa? Sedikit. Pakai prom. Dikasih promnya? Ada dikit ya? Hah? Atau di file? Dijelaskan secara Secara garis besar, Pak. apa? Dijelaskan secara garis besar apa kata-kata yang di kalimat untuk prom. Ya. Ada rumusnya kan? Kemarin dikasih rumus apa? Ini, Pak, bukan. Ada rumusnya cerdas, ada rumusnya apa? Apa rumusnya Pak? Yang dikasih oleh Pak Arman? Ya, menjadikan AI itu sebagai diri kita. Nah, untuk sampai ke situ kita harus punya mindset bagaimana berpikir dan bernalar kritis. Karena konsepnya itu bukan menjawab pertanyaan orang, mengantarkan anak kita di dalam ruang kelas itu apakah nanti mengalami proses belajar atau tidak. Dari tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu harus adaptif dan komunikatif sesuai dengan kondisi anak kita. Karena itu di proses pembelajaran mendalam, tidak kate lagi istilah copy paste, RPP. Kate lagi, karena karakternya beda. Pada saat kita menggunakan tujuan ini nanti akan berpengaruh kepada praktek pedagogisnya, ya kan? Berpengaruh kepada praktek pedagogis pada saat kita menerapkan. Mungkin cocok diterapkan di sekolah lain, tapi di sekolah kita belum. Karena kita tidak mengejar banyaknya materi yang diajarkan, tapi kita mengejar seberapa mendalam anak memaknai materi pelajaran. Itulah pembelajaran mendalam. Itu ya. Oke, jadi IP-nya ini yang harus dicapai oleh anak selama 1 tahun di kelas 2 untuk mata pelajaran matematika. Artinya untuk hitungan angkanya jangan lebih dari angka 1000. CP-nya sudahnya nanti kita susun. Nah, makanya kita harus bekerja sama dengan guru yang satu fase, bekerja sama dengan guru yang satu fase, sehingga kita tahu riwayat pelajaran anak sebelumnya. Kalau tujuan pembelajarannya tadi misal murid dapat ya mengenal ya bilangan apa itu? Bilangan caca melalui atau mengamati gambar atau melalui tampilan poster ya di papan tulis dengan baik dan benar. Oh berarti dia kenal itu melalui tampilan, kondisinya tampilan gambar. Atau melalui tayangan video. Kenal. Atau melalui apa? Kartu angka. Gak dapat kenal, ya maka yang berikut. Nah makanya setelah tujuan pembelajaran dapat kita kumpulkan. Kita kumpulkan.
kumpulan-kumpulan tujuan pembelajaran yang kita susun berdasarkan turunan dari IP namanya alur tujuan teaching at the right level. Susun tujuan pembelajaran mulai dari yang paling mudah sampai yang paling Susah. mulai dari kita ngajak anak kenal. Sudah kenal dia baca Mengidentifikasi. Sudah baca Inggris dia baca Memahami. Inggris. Bacanya good. Good. Ya, 134 itu bukan sebutannya 134. Benar kan? Tapi 134 bukan 134. Tapi 130. Nah, itu urutannya ya. Sudah. Ini terus apa lagi? Sampai ke yang terakhir tadi apa, Bu? Kita kan nyipta kantor ya, Wek. Iya. Mengurutkan. Ya, mengurutkan. Membandingkan. Benar kan? Membandingkan. Terus, naik pakai tar. Ya bilang jangan langsung grup. Oh, karena ingin menggunakan kata istilah. Tadi kan, Ya. Murid dapat mengidentifikasi ini nih. Padahal dia belum kenal engkau.